من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Baik. Kemudian di bab yang ke-12, babu man dhabaha qabla as-salati a'ad. Bab siapa yang menyembelih sebelum salat, maka dia mengulangi. Ini hukum kedua. Ya, hukum pertama tadi beliau ingin tegaskan penyembelihan itu setelah salat. Hukum kedua beliau ingin tegaskan juga bahwa siapa yang menyembelih sebelum salat, dia harus apa? Harus mengulangi. Harus mengulangi. Iya. Mungkin ada yang bertanya, ini satu hadits diulangi oleh Al-Bukhari di beberapa bab. Nah, itulah ahli hadits seperti itu. Kadang satu hadits dia ulangi di beberapa tempat. Karena kandungan fikihnya banyak di dalam satu hadits. Karena itu dikatakan fikihnya para ulama ahli hadits itu di judul-judul babnya. Itu fikih mereka. Kemudian pengulangan hadits itu berkah bagi orang yang membacanya. Ya kan? Kalau dia hafal hadits itu, dia akan apa? Semakin kuat hafalannya. Dan Bukhari dari keunikannya, kalau dia mengulangi sebuah riwayat, itu pasti ada kandungan faidah di riwayat yang dia sebutkan tidak di tempat yang lainnya. Apakah kandungannya pada sanad atau kandungannya pada matannya. Itu kaidah di dalam Sahih Al-Bukhari. Itu suatu hal yang unik dari Al-Bukhari rahimahullah. Beliau mencontoh Al-Quran. Karena dalam Al-Quran diulangi beberapa kisah kan. Misalnya kisah Nabi Musa ada di beberapa surah. Tapi kisah yang berada di surah Toha itu berbeda dengan kisah yang berada di surah Al-A'raf. Ada tambahan-tambahan yang tidak ada pada surah itu. Dan apa yang berada di surah Asy-Syu'ara itu ada tambahan yang tidak berada di dua surah. Kan begitu. Al-Bukhari mengambil metode yang seperti itu. Jadi metode dipakai oleh sebagian ahli hadits dan itu menunjukkan kejelian di dalam memahami riwayat dan kecerdasan serta fikih di dalam memahami kandungan dan mana-mana hadits. Nah, seorang penuntut ilmu kalau dia mau melatih dirinya di atas fikih, ya seperti itu caranya. Itu cara tafaqquh ala ahli hadits. Baik. Kata beliau, haddatsana Ali bin Abdullah al-Madini, qala haddatsana Ismail ibnu Ibrahim, ini ibnu Ulayya, an Ayyub bin Abi Tamim as-Sikhtiyani, Ayyub bin Kaisan, an Muhammad, itu Muhammad bin Sirin, an Anas bin Malik ibn Abi Nadhr al-Ansari, an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man dhabaha qabla as-salati falyu'id. Siapa yang menyembelih sebelum salat hendaknya dia ulangi. Faqala rajulun hadha yawmun yushtaha fihi al-lahm wa dzakara hanatan min jiranihi. Maka seorang lelaki berkata, siapa lelaki ini? Abu Burda bin Niyar. Itu datang di riwayat yang lain. Baik. Hari ini adalah hari yang daging itu orang semua berselera mencarinya. Lalu beliau sebutkan keadaan yang menimpa tetangganya. Maksudnya kesedihan di seputar tetangganya. Faka'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ad-darahu, maka seakan-akan Nabi sallallahu alaihi wasallam beri udzur kepadanya. Ya, wa indi jada'atun khairun min syatain. Lalu dia berkata, saya punya jadah lebih bagus daripada dua kambing. Farakhasa lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi keringanan kepadanya. Fala adri balagatir ruskhatu am la. Kata Anas, saya tidak tahu apakah rukhsahnya ini, dispensasinya, keringanannya untuk dia saja atau tidak, boleh juga untuk selainnya. Thumma kafa'a ila kabshaini yakni fadhabahahuma thumma kafa'a an-nasu ila gunaymatin fadhabahuha. Baik. Kemudian Nabi kedua kambingnya lalu beliau sembelih, lalu manusia menuju ke sekelompok kambing-kambing lalu mereka menyembelihnya. Baik. Dan ini tegas ya. Siapa yang menyembelih sebelum salat hendaknya dia ulangi. Itu sisi pendalilan Al-Bukhari. Kemudian kata beliau, haddatsana Adam bin Abi Iyas, qala haddatsana Syu'bah, qala haddatsana Al-Aswad ibnu Qais, Al-Aswad bin Qais An-Nakhai. Qala sami'tu Jundub ibn Sufyan al-Bajaliyya annahu qala radhiyallahu anhu annahu qala syahidtu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yawm an-nahr annahu qala man dhabaha qabla an yusalli falyu'id makanaha ukhra wa man lam yadhbah falyadhbah. Siapa yang menyembelih sebelum dia salat, maka hendaknya dia ulangi lagi menyembelih
hewan lain sebagai gantinya. Dan siapa yang belum menyembelih, hendaknya dia lanjutkan untuk menyembelih hewan kurbannya. Baik, jadi ini tegas ya. Ya, kalau disembelih sebelum sholat, itu batal sembelihannya, tidak dihitung kurban. Wajib dia ganti hewan lain sebagai gantinya. Tapi kalau dia belum sembelih, ya setelah sholat dia belum sembelih, maka tidak ada masalah. Hewan kurbannya dia lanjutkan, dia sembelih, karena dia menyembelih pada waktunya. Kemudian kata beliau, haddatsana Musa bin Ismail, Abu Salamah Tabudaki al-Minqari. Qala haddatsana Abu Awana, Waddah bin Abdullah al-Yashkuri. An Firas, an Amir bin Syarahil, an al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, annahu qala shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, faqala man shalla salatana wastaqbala qiblatana fala yatbah hatta yansarif. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang atau Nabi salat suatu hari, lalu beliau berkata, siapa yang sholat dengan sholat kami ini, sholat hari raya, dan dia menghadap ke kiblat kami, maka jangan dia menyembelih sampai dia selesai sholat. Faqama Uburda bin Niyar, maka Uburda bin Niyar berdiri. Faqala ya Rasulullah, dia berkata, ya Rasulullah, fa'altu, saya sudah melakukannya, sudah menyembelih. Faqala huwa syai'un ajjaltah, maka Nabi memberikan hukumnya, yang kamu sembelih itu sesuatu yang kamu segerakan untuk keluargamu, bukan hewan kurban. Qala fa inna indi jada'atan hiya khairun min musinnataini. Nah, ini mempertegas ya. Ya Rasulullah, saya punya kambing belum cukup umur, tapi dia lebih bagus dari 2 kambing yang sudah cukup umur. Ya, ini lebih tegas. 2 kambing daging yang disebut di riwayat sebelumnya, itu rupanya 2 kambing yang sudah apa? Cukup umur. Baik. Qala na'am, maka Nabi adbahuha, apakah boleh saya menyembelihnya? Qala na'am, maka Nabi berkata, thumma la tajzi an ahadin ba'daka, tetapi tidak akan syah untuk siapapun setelahmu. Qala Amirun hiya khairu nasikataihi, maka Amir berkata, yaitu Syabi, ini adalah lebih baik daripada 2 sembelihannya.